Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue nih, si Wiselon, di acara Obrolan Jaktim. Gue mau tanya sama lo orang. Lo udah pada bikin KTP? Udah punya KTP belum? Udah punya KK belum? Udah punya akte kelahiran belum? Kalau belum, lo urus. Jangan kayak almarhumah babe gue dulu sama nyokap gue. Itu orang dulu biasanya kalau nyatet akte ataupun kelahiran, bukti kelahiran tuh biasanya di kusen. Tahu nggak lo kusen tuh kalau yang di pintu-pintu di atas tuh kayak di reng-reng, ditulis pakai kapur. Ntar kalau rumahnya rubuh, ya datanya pasti hilang. Makanya udah nggak zaman kayak begitu, data-data kayak begitu. Harus tercatat. Jadi, kalau mau bikin apa-apa, mau ngurus administrasi kependudukan, lo nggak bakal ribet. Nah, untuk itu nih sekarang nih, di Obrolan Jaktim, episode 4 nih. Gue datengin langsung dedengkotnya kependudukan di Jakarta Timur, yaitu Bapak Nur Rahman selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. Oke, selamat siang Pak Sudin. Selamat siang, Bang. Nah, kita biar lebih akrab, saya manggilnya apa? Bapak, Abang, atau Bapak boleh, Abang boleh, Oh. enaknya aja. Kalau saya sih lebih Bapak aja, Pak. Bapak oke. Ya, Saya kalau Abang nggak kenapa ya? Ya nggak apa-apa sih Pak. Tapi mulut saya lebih enak manggil Bapak kayaknya. Oke, siap. Jadi gitu Pak. Yang saya mau tanya nih Pak, untuk saat ini Sudin Dukcapil Jakarta Timur tuh ada apa sih Pak? Ada rencana apa untuk warga Jakarta Timur? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk warga Kota Administrasi Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman, saya Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. Jadi terkait dengan administrasi Jakarta Timur, sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2006, Junto 24 tahun 2013, ada satu amanat yang memang menjadi tugas dan kewajiban kami, bahwa setiap penduduk, tadi pembukaan sudah jelas tuh, setiap penduduk harus memiliki yang namanya nomor induk kependudukan. Koreksi nih kita, apakah kita sudah punya sekarang nomor induk kependudukan? Sekarang sudah sifatnya nasional. Iya. Jadi NIK ini berlaku nasional. Oh gitu Pak. Kalau kita di DKI Jakarta, nanti pindah kemanapun, NIK tetap. Tidak berubah-berubah. Nggak model kayak dulu, pindah ke kota mana berubah. Tinggal di kota mana dia punya NIK lagi. Sekarang tidak. Sekali dia mendapatkan nomor induk kependudukan, itu berlaku untuk se-Indonesia dan seumur hidup sampai meninggal. NIK itu melekat di seseorang. Nah, inilah yang kita, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ingin memasyarakatkan ini. Ya. Kemudian yang terpenting lagi adalah terkait dokumen kependudukan. Yeah. Jadi dokumen kependudukan itu tidak hanya KTP dan KK. Ini yang harus dipahami juga seseorang. Ada yang namanya kartu identitas anak. Jadi usia sebelum 17 tahun, dia punya identitas. Namanya kartu identitas anak. Itu terbagi dua. 0 sampai 5 itu tidak menggunakan foto. 5 sampai sebelum 17 tahun, dia ada fotonya. Dasarnya apa? Akte kelahiran. Jadi ada nama dokumen akte kelahiran. Jangan sampai begitu mau sekolah baru urus akte kelahiran. Jadi sekarang kita menghimbau untuk seluruh warga Kota Administrasi Jakarta Timur, tentunya se-DKI dan se-Indonesia, uruslah dokumen-dokumen. Karena kenapa? Karena sudah mudah, cepat, dan yang terpenting gratis. Ini harus digarisbawahi nih. Tidak ada biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan. Semuanya gratis, alias 0 rupiah. Dengar, Sobat Jaktim, gratis ya. Pak Kasudin bilang gratis, nggak ada biaya administrasi. Ingat, catat, gratis. Ya. Bisa dilanjut Pak? Betul. Makanya kami juga menghimbau, karena tadi mudah, cepat gitu, uruslah dokumen ini sendiri. Terkadang kita suka ngurus-ngurus orang nih, minta bantu orang gitu. Akhirnya disangka ada biaya, padahal karena dia mengurus, mungkin minta bantuan orang lain. Jadi intinya bahwa kami sampaikan sekali lagi gratis. Nah, untuk itu, kami dari Sudin Dukcapil Jakarta Timur ada program, ini lanjutan dari program nasional GISA, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, yaitu kita namakan dengan KAMSA, Kampung Sadar Adminduk. Kalau GISA kan nasional tuh, besar. Kita pengen ya skupnya kecil aja dulu lah, se-RW dulu, gimana dokumennya beres semua.
kita sebut dengan KAMSA. Dan alhamdulillah pada saat kita jalankan, rupanya dari tingkat provinsi dinas tertarik dengan program kita ini. Ya, akhirnya ditarik menjadi program provinsi. Jadi sesuai dengan Pak Wali nih, matahari kan terbitnya dari timur. Iya, yang memulai dari timur, alhamdulillah sekarang menjadi programnya provinsi. Jadi KAMSA ini tidak hanya programnya Sudin Dukcapil Jakarta Timur, tetapi sudah programnya kependudukan seprovinsi DKI Jakarta. Sampai tingkat dinas berarti Pak ya? Sudah sampai tingkat dinas. Makanya di awal pada saat itu sudah diresmikan di tanggal 21 Desember 2021 ada 10 RW di Jakarta Timur. Nah, kemudian RW-RW lain di wilayah lain, di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, termasuk Pulau Seribu juga membuat program KAMSA ini. Begitu. Apa sih KAMSA itu? Nah, ini yang juga harus dipahami juga semua. Kita berharap semua penduduk memiliki seluruh dokumen kependudukan. Itu yang pasti Pak. Betul. Harus punya dokumen. Jadi kalau ngurus apa, ibarat kalau orang Jakarta agak ribet dah. Nah, gitu, ya kan? Apalagi sekarang kan urusan apa-apa pasti ditanya KTP. Betul. Bank KTP, BPJS KTP. Kalau masuk sekolah akte. Akte, betul. Ya kan? Ada KIA-nya juga ada. Iya, betul. Gitu. Itulah yang kita programkan. Saya mau tanya nih Pak, prioritas utama dari KAMSA itu apa Pak? Ya, tadi prioritasnya jelas adalah kita berharap seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan. Nggak hanya dilihat KTP dan KK, udah punya akte belum? Akte kelahiran diri sendiri. Kemudian kalau misalnya terhadap statusnya misalnya, oh dia tadinya masih sekolah, udah mahasiswa, itu sesuai nggak di KK-nya? Dilihat. Jadi perubahan peristiwa penting itu juga harus dilaporkan. Misalnya ternyata anak kita sudah menikah, sudah dilaporkan belum? Statusnya sekarang sudah menikah. Kakaknya sudah diperbaharui atau belum? KTP-nya masih status belum kawin dianya, padahal dia udah kawin. Ntar kawin lagi. Itu dia. Jadi kita berharap ini semuanya berubah sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kalau memang sudah statusnya menikah, segera rubah. Sekali lagi itu bisa diurus di Suku Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Nih bagaimana cara masyarakat nih Pak untuk sosialisasi ke masyarakat program KAMSA ini seperti apa Pak? Sosialisasi Bapak nih dari makanya Dukcapil. Kenapa kami coba skupnya di RW? Kan kita ada pengurus RW, ada pengurus RT, ada Dawis. Kita coba rangkul mereka. Kita ajak mereka untuk sama-sama mensosialisasikan program dari KAMSA ini, yaitu administrasi kependudukan. Kita berharap pengurus RW, pengurus RT menghimbau warganya. Siapa yang belum punya akte misalnya. Gitu. Siapa yang ternyata misalnya statusnya udah nikah tapi di KK-nya belum terupdate. Gitu. Contoh seperti kemarin yang diberikan akte perkawinan simbolis oleh Pak Wali Kota tanggal 20 Januari 2022 itu salah satu bagian bahwa ini kebetulan karena kan non-muslim, harusnya dilaporkan ke Sudin untuk dicatatkan. Nah, warga merasa kalau sudah selesai nikah dengan urusan agama, dia lupa untuk melakukan pelaporan ke Sudin. Harusnya dilaporkan untuk diterbitkan akte perkawinan. Nah, ini semua kita berharap terus disosialisasikan oleh RT, RW, dan kader-kader yang lain. Gitu. Gitu. Kalau tangannya kita doang kan nggak sampai nih ke bawah. Gitu. Tadi kan kalau biaya administrasi pasti nggak ada Pak ya? Udah pasti nggak ada ya? Tidak ada, gratis. Nih kalau ada yang nanya Pak, Mas saya pernah ada yang nanya, Bang, KTP saya rusak nih, untuk ganti KTP itu gimana sih ya? Gitu. Kan kalau kadang kan ada bacaan yang nggak kelihatan Pak, atau nomor NIK-nya, itu Dukcapil bisa untuk memperbaiki nggak? Iya, jadi yang pertama saya menghimbau, tolong kepada semua warga, KTP tolong dijaga kayak SIM. Kayak kalau SIM itu kan bagus banget jaganya gitu. Kita berharap KTP juga sebaiknya dijaga dengan baik. Nah, kemudian apabila ternyata hilang ataupun rusak, bisa mengurusnya sesuai dengan domisili di kelurahan untuk dilakukan perbaikan. Sekarang insya Allah lebih mudah dan cepat dari proses itu. Dan sekali lagi, walaupun ada kerusakan tadi, hilang, rusak, tetap gratis. Tetap gratis. Sama ganti foto juga Pak, kan kayak saya nih. Saya pengen fotonya lebih ganteng gitu Pak. Saya bisa, edit gitu. Betul, bisa ya? Bisa. Itu dilakukan perubahan foto. Contoh misalnya yang tadinya belum hijab, dia pakai hijab, itu dilakukan perubahan foto untuk difoto kembali. Bisa foto ulang ya? Foto ulang, betul. Sebelumnya saya punya teman dari Wamena.
Wah, namanya. jauh banget. Iya. Dia kebetulan lagi di sini dan Oke. ingin dia kuliah di sini, Pak. Oh, kuliah. Kuliah, Iya, iya, kuliah iya. di sini, dia ingin mendapat domisili di sini, Nah, di itu Jakarta. perlu ditanya juga tuh, di Wamena dia udah punya dokumen belum? Gitu. Harus punya, jangan sampai nggak punya. Karena kan tetap di NKRI kan? Ya benar. Saya panggil orangnya Pak. Siap. Nus, sini. Katanya ada mau nanya sama Kasudin. Mana Pak Kasudin? Sini belakang sini, Nus. Nah, ini Pak. Nih, teman saya nih. Ayo Bang, sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Ayo mau ditanya sama Pak Kasudin, nanya apa tadi? Katanya Ya Pak, saya mau bertanya ini Pak. Kalau misalnya domisili dari Wamena Wamena pindah ke Jakarta itu gimana Pak? Oke. Nah, ini salah satu tadi kan saya sampaikan mudah, cepat dan gratis. Ini salah satu kemudahan. Kalau mau pindah warga Wamena yang ada di DKI Jakarta, nggak perlu dia pulang dulu ke kampungnya. Kan ada saudara, family di sana. Ya, tanyain tuh, nik saya, kakaknya, misalnya nggak bawa dokumennya. Kalau bawa, ajukan saja langsung ke tempat tujuan, misalnya di Jakarta Timur. Ajukan itu, nik dan kakaknya bahwa saya ingin pindah dari Wamena ke Jakarta Timur. Nanti yang akan proses setelah diajukan, kita Dukcapil Jakarta Timur yang koordinasi dengan Dukcapil Wamena. Jadi nggak perlu pulang ke sana. Kita yang ngurus. Nanti terbit yang namanya SKPWNI, Surat Keterangan Pindah. tuh. Dari itu nanti proses langsung. Langsung Dokumennya akan jadi di Jakarta Timur. Tuh. Kemudahan. Mudah kan? Nggak susah. Iya, nggak susah. Tinggal kita mau ngelapor gitu. Saya udah yang pindah penting lapor nih. diri dulu, Nus. Nah, Nus, ada yang mau ditanya lagi nggak ke Pak Kasudin? Nggak ada nih Pak. Saya mau bertanya lagi nih Pak. Ini kalau KTP saya di Wamena. Nah, terus saya mau perbaiki di sini, itu bisa nggak Pak? Oke. Seperti rusak atau hilang, Pak, gitu. Ya, jadi kalau hanya untuk proses pencetakan, misalnya KTP-nya ternyata hilang ataupun rusak, lagi di Jakarta nih, nggak perlu tuh pulang lagi ke Wamena, cukup lapor ke Sudin Dukcapil tempat Anda bertempat tinggal. Sekarang misalnya di Jakarta Timur, lapor ke Jakarta Timur, kita akan bantu untuk melakukan pencetakan. Syaratnya apa? Lapor polisi terkait dengan kehilangan. Itu cukup dengan itu kita akan cetak. Sekali lagi, gratis, tidak ada biaya. Daripada biaya ke sana tidak ada. Nggak ada biaya. Cukup cetak. Nggak perlu. Yang penting lapor polisi kehilangan tadi, datang ke Dukcapil, Dukcapil akan cetak. Gitu. Jadi hanya cetak. Kalau ada perubahan kewenangan Wamena. Kalau kami nggak ada perubahan-perubahan. Hanya mencetak saja. Gitu. Makanya nggak perlu pulang. Ngirimin KTP. Keburu lu mutan KTP-nya sampai sono. Gimana? Lapor hilang polisi, langsung ke Dukcapil, kita proses untuk pencetakan. Jadi bisa di sini, Nus. Ya gitu, Nus. Ya udah, Bang. Ada lagi nggak mau tanyain? Udah, cukup. Oke lah. Ya udah. Oke, baik. Oh iya Pak, saya ada kelupaan satu Pak. Gini Pak, kalau ada orang yang waktunya kayak saya nih kan bekerja, untuk yang waktunya nggak ada gitu seperti bekerja ataupun yang bisnis atau mau gimana gitu, kalau mengurus kependudukan administrasi bisa nggak online atau secara daring gitu? Bisa. Salah satunya adalah kita punya yang namanya aplikasi Alpukat Betawi. Itu bisa di-download tuh di Android, di iPhone juga sudah bisa. Apa sih keutamaannya dari Alpukat Betawi? Salah satu tadi, bagi Bapak Ibu, rekan-rekan, abang yang misalnya lagi sibuk bekerja gitu, bisa melalui pelayanan online ini. Karena Alpukat Betawi ini adalah data kita. Jadi yang selama ini kalau kita hanya fisik, KTP, sekarang secara biodata sudah bisa dilihat di aplikasi Alpukat Betawi. Ya. Kemudian selain Alpukat Betawi juga bisa melalui pelayanan online by Telegram di Sudin, ataupun by WA di kelurahan. Kalau di Sudin itu terbagi ada dua, di nomor untuk catatan sipil di 0813 mungkin warga bisa mencatat ini Telegram, only Telegram ya, bukan by phone. Iya. Untuk catatan sipil 0813 88 24 9415. Nah, dan untuk pendaftaran penduduk 0813 88 59 02 04.
Dinas pun juga menyiapkan untuk online ini dengan nama Dejawara, Dukcapil menjawab warga. Waduh. Di nomor 0812 85 27 77 51. Nah, saya juga perlu sampaikan nih, kita punya tagline untuk pelayanan kita. Namanya Jawara. Jagonya melayani warga. Oh, jagonya melayani warga. Kita punya komitmen nih tahun ini menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan Amin, tercapai, Pak. amin. Iya. Baik kan itu. Betul. Mempermudah warga dalam administrasi pendudukan ya Pak ya. Betul. Iya. Kita setiap minggu hari Selasa itu ke sekolah jemput bola. Hari Kamis ke warga dan hari Sabtu juga ke warga. Kita jemput bola ke warga, memberikan pelayanan kepada mereka begitu. Oke Pak Kasudin. Ya, oke. Kita masuk ke segmen Q&A nih Pak. Pertanyaan jawab dari masyarakat sekitar Jakarta Timur melalui Instagramnya Dimas Gafit. Dia menanyakan Dimas Gafit ya. Apakah rumah sakit atau klinik wajib mengurus akte kelahiran? Dan bagaimana cara mengurus akte kelahiran apabila rumah sakit tidak mengurus akte kelahiran? Itu Pak. Oke, baik. Terkait dengan akte kelahiran, kami dari Dinas juga dan Sudin mempunyai program namanya Simpatik. Jadi program ini kita kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan bidan, ya, termasuk RSUD yang ada di Jakarta Timur. Bagi warga Jakarta, ya, khususnya Jakarta Timur yang lahir di rumah sakit tersebut, kita langsung membuatkan dokumen akte kelahirannya. Jadi nggak perlu lagi tuh warga datang ke loket kita dengan rumah sakit tersebut karena sudah terintegrasi, langsung proses akte kelahirannya dibuatkan. Bisa dibuat. Ada dokumen-dokumen yang kita buatkan. Yang pertama jelas si bayi tersebut mendapatkan namanya nomor induk kependudukan. Langsung. Kemudian di KK-nya sudah ada nama si bayi. Kalau si orang tua sudah memberikan nama. Kemudian akte kelahirannya juga kita terbitkan. Berikutnya, kalau warga ini ternyata peserta PBI BPJS, kita sudah link dengan BPJS. Maka si anak ini sudah langsung mendapatkan kepesertaan ID BPJS-nya. Lebih diberikan kemudahan. Jadi alangkah baiknya kalau rumah sakit itu bekerja sama dengan Dukcapil, Sudin Dukcapil, program tadi akan langsung diurus. Alhamdulillah di Jakarta Timur ini sudah ada 36 titik pelayanan terkait dengan akte kelahiran. 36 titik. 36 titik. Jadi ada klinik, ada RSUD, ada rumah sakit, bidan, puskesmas, itu ada. Sudah ada 36. Yang bekerja sama dengan Dukcapil? Dengan Dukcapil. Begitu. Sobat Jaktim, udah dengar kan? Iya. Begitu. Tapi saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ini banyak nih Pak yang nanya. Ada 7 pertanyaan. Oh, 8 malah Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya? Iya. Ini dari Carol Maulana. Dia menanyakan, bagaimana cara saya menambahkan marga pada anak saya di akte kelahiran, Pak? Jadi ini mungkin belum memasukkan marganya. Ya. Ya, tadi terkait dengan marga ini khususnya saudara-saudara kita yang di Sumatera, kan ada ketetapan di marganya atau surat terkait dengan nama marga tersebut. Itulah yang nanti dilampirkan, termasuk juga terhadap akte kelahiran yang sebelumnya. Karena kan nanti kita akan mengecek akte kelahiran tersebut. Dan ingat, terkait dengan proses ini, sekarang azasnya adalah domisili. Kalau dia tinggal di Jakarta Timur, maka dia akan mengurusnya di Jakarta Timur. Kalau dia ternyata tinggalnya di Bandung, mengurusnya di Bandung. Walaupun akte kelahiran pertama diterbitkan di Jakarta. Jadi tetap urus pertamanya adalah domisili. Seperti tadi ini yang dipertanyakan, misalnya aktenya terbitan pertamanya anaknya di Sumatera, tapi sekarang jadi warga Jakarta Timur.
dia ngurusnya ke pendudukan Jakarta Timur. Nanti kami yang koordinasi dengan Dukcapilnya Sumatera, mengecek terhadap akte kelahiran tersebut. Jadi lengkapi tadi persyaratan marganya, kami akan koordinasikan terkait dengan penerbitkan dokumen akte kelahirannya. Begitu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak ya. Ya. Ini dari Mega Fitriani. Dia ingin menanyakan bagaimana cara mengurus kepindahan KK di masa pandemi seperti sekarang. Apakah saya harus langsung datang ke Dukcapil atau bisa lewat online? Nah, gitu, Pak. Tadi di awal saya juga sudah sampaikan terkait dengan Alpukat Betawi. Kalau kita warga DKI Jakarta bisa mendownload aplikasi Alpukat Betawi tadi, baik melalui Android ataupun melalui handphone. Kemudian terkait dengan untuk online, saya juga sudah sampaikan tadi bisa melalui telegramnya Sudin Dukcapil, ya, baik terkait dengan catatan sipil maupun pendaftaran penduduk, termasuk juga WhatsApp-nya dari dinas di Jawara tadi. Jadi bisa melalui online tersebut, tidak harus hadir ke kelurahan selama persyaratan terkait dengan kepindahan tersebut. Kalau ingin mengurus pindah, contoh tadi misalnya terhadap rekan kita yang ingin pindah dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan, by online ini dengan nomor Telegram tadi bisa disampaikan dengan persyaratan. Nanti kami akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi, dan kami akan berikan juga terkait dengan hasil prosesnya, yaitu SKPWN. Jadi ada alternatif lain lah, tidak harus datang ke office, bisa melalui online. Karena sekarang kan secara proses untuk baik surat pindah tadi bisa langsung dicetak oleh warga. Akte kelahiran bisa dicetak langsung oleh warga. KK bisa dicetak langsung oleh warga. Cukup dengan HVS 80 gram ukuran A4, warga yang mendapatkan PDF-nya atau mendapatkan by emailnya, dia bisa langsung mencetak. Itu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan pelayanan Dukcapil. Dan ini berlaku nasional. Nasional ya Pak ya? Bukan hanya di DKI Jakarta atau Jakarta Timur. Oh gitu. Begitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini dari Zulfinar. Dia menanyakan bagaimana mengurus akte kelahiran maupun akte kematian WNI yang terjadi di luar negeri Pak. Di luar negeri? Iya. Oke. Jadi terkait dengan pelayanan, kami membagi pelayanan itu ya. Kalau untuk asing itu ada kewenangannya di tingkat dinas yang ada di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Ya. Tapi terkait dengan pengurusan baik kelahiran maupun kematian yang terjadi peristiwanya di luar negeri, sekali lagi karena dia adalah warga negara Indonesia dan ada di DKI Jakarta, dia bisa melaporkannya tadi ke dinas. Kemudian nanti secara proses perwakilan dari negara tersebut ya untuk terhadap kutipan kelahiran ataupun kematian. Jadi bisa juga nanti melaporkan ke perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara tersebut. Kedutaan besar yang ada di Indonesia yang ada di sana ya Pak ya. Tapi urusannya nanti adanya di dinas karena kewenangan untuk warga negara asing ataupun peristiwa di luar negeri itu adalah di dinas. Betul. Oke Pak, ini pertanyaan yang keenam nih Pak. Bagaimana mengurus akta perkawinan yang menikah di usia 15 tahun dan persyaratannya apa saja? Di bawah umur nih Pak nih. Kita bawah umur. Iya. Jadi ini terkait dengan perkawinan terbagi dua nih, Muslim dan non-Muslim. Kalau yang Muslim itu kan sudah menjadi kewenangan dari Kementerian Agama di bawah di KUA. Jadi kalau Muslim otomatis secara regulasinya di kementerian gitu. Kalau non-Muslim sama juga, hanya saja secara proses kalau yang Muslim itu sudah keluar buku nikah. Kami tinggal mengupdate saja. Tapi kalau yang non-Muslim setelah dari pemberkatan dari agama mereka masing-masing laporkan ke kami melakukan pencatatan. Terkait dengan di bawah umur itu kan kewenangan kebijakan dari kementerian, bukan di kami. Kami hanya melakukan proses tadi pencatatan terkait peristiwa yang sudah terjadi. Begitu.
seperti itu Pak. Iya. Ya ini ada juga dari warga nih Pak menanyakan bagaimana pindah domisili bila surat keterangan pindah tidak ada. Oke, ya. Secara proses tadi saya sudah sampaikan, Dukcapil sudah memberikan kemudahan terhadap pelayanan. Jadi kalau ada warga non DKI yang tinggal di DKI, seperti tadi rekan kita Mawena tuh, mau pindah ke sini, nggak perlu dia pulang lagi ke Mawena, ya kan? Cukup dia melaporkan saja ke Dukcapil Jakarta Timur yang ada di sini dengan melampirkan berkasnya tadi, seperti KK ataupun KTP, dan mengisi form bahwa dia ingin pindah di Jakarta Timur. Nanti Sudin Dukcapil Jakarta Timur yang akan berkoordinasi dengan Dukcapil Mawena untuk diterbitkan surat keterangan pindahnya. Begitu. Jadi nggak perlu dia datang ke sana begitu. Iya, apalagi naik kapal laut pakai Wamena 1 minggu dia bilang. Wah. Kalau naik pesawat sih bisa harian. Cuma harga tiketnya mahal. Betul. Udah gitu tiketnya mahal, lama lagi ya. Udah gitu 5 tahun dia nggak pulang-pulang Pak, teman saya itu. Hampir 5 tahun Jakarta nggak pulang. Nah itu, pemerintah hadir dalam hal ini terkait dengan memberikan kemudahan terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Nggak perlu pulang ke sana, koordinasikan dengan Dukcapil setempat, kita akan bantu mengurus. Takutnya kelamaan juga Pak, berubah KTP-nya. Berubah. Tapi nggak berubah fotonya ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak, nih bagaimana mengurus akta kelahiran bila meninggal sudah 20 tahun yang lalu? Oh mungkin dia belum mengurus aktenya nih Pak. Akte kematian atau akte kelahiran ya? Maaf, akte kematian maksudnya. Maaf, akte kematian pemirsa. Baik, sesuai dengan Permendagri memang jelas kalau untuk terkait dengan pelaporan kematian ini kan harus mempunyai dokumen kependudukannya. Kalau yang dulu kan kita ingat tuh dulu di kelurahan menerbitkan tuh surat keterangan kematian. Ada walaupun NIK masih yang lama, itu menjadi dasar untuk kita menerbitkan. Jadi bisa terhadap misalnya ada famili kita yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, lampirkan saja kan ada surat kematian yang lama tuh, di situ menyebutkan nomor kependudukan yang lama. Itulah menjadi dasar untuk kita menerbitkan. Tapi kalau tidak punya sama sekali, mohon maaf ini memang harus melalui pengadilan. Kalau tidak punya dokumen yang lama terhadap si almarhum, maka prosesnya melalui pengadilan. Betul. Oke Pak Kasudin, ini ada pertanyaan lagi, tapi tadi kan dari Instagram, sekarang dari FB, Facebook ya. Fitri Asih Yasmin, dia ingin menanyakan, apakah membuat kakak baru harus ada sertifikat vaksin? Makasih Mbak Fitri. Saya berharap Mbak Fitri sudah mengikuti program pemerintah untuk turut divaksin. Jadi, persyaratan untuk pelayanan kependudukan tidak melampirkan untuk vaksin. Tetapi kami dari Dukcapil menghimbau kepada warga pada saat mengurus untuk turut serta mensukseskan program pemerintah ini. Jadi tidak harus ada sertifikat vaksin begitu. Tetapi kami tetap menghimbau untuk warga melakukan vaksinasi. Begitu. Terus sebanyak tim. Jadi nggak perlu melampirkan sertifikat vaksin untuk mengurus kakak baru. Jadi silakan aja langsung urus ke Dukcapil. Pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Twitter nih Pak. Wah Twitter. Iya dari Twitter nih. Ini dari Satiri Iman Saputra. Satiri Iman Saputra. Dia ingin menanyakan, selamat siang Bapak Muhammad Nur Rahman. Pak, saya mau tanya, urus surat pindah antar kecamatan berapa lama ya? Oke, baik. Terkait dengan pengurusan dokumen, selama dia sudah lengkap terkait dengan persyaratan, maksimal proses itu 1 hari. 1 hari ya? Iya, setelah dia melengkapi semua dokumen persyaratannya. Kalau kecamatan di luar Jakarta Pak, seperti kayak teman saya Wamena gitu, kecamatannya. Berapa? Berarti itu antar provinsi gitu ya. Antar provinsi. Secara proses sama. Sama ya. Itu adalah 1 hari. Penerbitan surat pindahnya. Kemudian nanti kan dia proses lagi kedatangan di daerah tujuan begitu. Seperti itu, Pak. Oh, jadi begitu ya, Pak ya.
Nah, Sobat Jaktim, pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab semua sama Pak Kasudin. Yang tadi nanya akte kelahiran atau sebagainya sudah dijawab semua. Gue pesenannya sama lo nih, semua nih. Gue pesen sama lo semua. Buru dah, urus KTP-nya yang belum punya KTP. Yang belum punya kakak, urus kakaknya. Yang belum punya akte kelahiran, urus akte kelahirannya. Mudah. Dan semuanya itu simpel. Seperti menjentikan jari. Udah ada aplikasinya seperti Kamsa, Alpukat Betawi, Jawara, mau apa lagi? Mau online, tinggal buka aplikasi Alpukat Betawi di Android. Untuk yang lainnya seperti Kamsa, silakan menghubungi Pak RW, karena itu pendataan dari RW. Jawara, itu tingkatnya nasional. Udah pokoknya udah mudah deh sekarang untuk mengurus semua administrasi kependudukan. Nggak perlu, gimana ya, jadi bingung lagi. Wah, gue harus kemana nih? Ini kemana? Udah ada semua, komplit. Dan semuanya itu, gue camkan nih, semuanya itu gratis. Ya, gratis. Oke? Oke, Pak. Terima kasih Pak Kasudin. Ya, sama-sama. Bapak mudah-mudahan selalu sehat. Amin, selalu sama-sama, eksis Bang. terus, dan Sama-sama, sukses Bang. untuk program-program kependudukan di Jakarta Timur. Iya, saya juga himbau kepada warga Jakarta Timur Iya. untuk selalu melakukan prokes kesehatan dan jangan lupa untuk dokumen kependudukan segera diurus karena mudah, cepat dan gratis. Jangan lupa juga program pemerintah vaksinasi. Iya. Ya, yang belum booster. Jadi jangan ditunda-tunda. Sobat Jaktim, gimana tadi ngobrolnya dengan Pak Kasudin? Enak kan? Ngerti kan? Gimana cara administrasi kependudukan yang baik dan benar? Oke, gua Siwi Selon pamit. Sampai jumpa di episode Obrolan Jaktim selanjutnya.